Shalom jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan. Salam sehat dan salam kasih untuk kita semua. Kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan hal yang kita lakukan untuk mengenal Allah Bapa kita. Dengan mengenalnya lebih dekat, maka kita akan memahami kehendaknya di dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita, dan juga untuk memelihara iman kita. Dan pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan, walaupun dengan cara online, namun karena kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersekutu bersama memuliakan namanya. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-269, Minggu 6 Desember 2020. Semoga ibadah kita disertai dan dilindungi Tuhan, dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Yang kedua, jam doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam di rumah masing-masing. Dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Laporan kegiatan di minggu lalu. Ibadah tanggal 29 November, 91 orang. Jam doa tanggal 2 Desember, 51 orang. Sekolah minggu tanggal 29 November, 10 orang. Dan berita yang terakhir, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Irene Kalesaran tanggal 12 Desember. Demikian berita Smyrna. Baik Bapak Ibu, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan kita untuk beribadah. Amin. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini ya Allah, kami akan beribadah memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan dan memimpin ibadah ini. Curahkanlah pemahaman kepada kami, agar kami mengerti penuh akan kehendak-Mu. Serta penyembahan kami tulus, serta berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari NP nomor 21, Kemuliaan dan Hormat. Pujian ini akan kita pujikan ayat 1 sampai 3. Kemuliaan dan hormat
Saatnya kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Beni. Kepada Bapak Beni dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepadanya sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, itu bukan karena kebaikan kami ya Tuhan, tapi anugerah yang Tuhan nyatakan atas setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tiada kata lain yang boleh kami sampaikan kepadamu adalah ucapan syukur yang sebesar-besarnya oleh karena pertolongan Tuhan yang boleh kami alami. Bapa di dalam surga, sebelum kami naikkan pokok-pokok doa kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, hari-hari yang sudah kami lalui, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terus boleh dilakukan atas masyarakat oleh pemerintah kami. Kami bersyukur untuk setiap pasien yang boleh sembuh. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi para tim medis, dokter yang terus berjuang dengan kesetiaan mereka. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah pemimpin kami, sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik bagi perkembangan bangsa kami, khususnya di dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran menteri yang terus bersama-sama berjuang keras di dalam menangani ini. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, beri kami kesadaran untuk patuh terhadap aturan yang harus kami lakukan ya Tuhan, sehingga pandemi boleh dicegah, bahkan boleh hilang dari bumi Nusantara. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya kami diberkati Tuhan dengan semua hal atas bangsa kami, dipelihara oleh Tuhan di dalam setiap bencana yang terjadi di beberapa daerah, gunung meletus, bahkan bencana alam yang lain. Kami berdoa Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalaminya. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, bagi perkembangan Gereja Baptis di negeri Nusantara ini. Berkati para pemimpin di dalam BPN yang terus menyelenggarakan setiap kegiatan-kegiatannya di masa pandemi ini, khususnya persiapan untuk musyawarah besar di bulan Agustus tahun mendatang. Engkau menolong, memberkati panitia yang terus berjuang mempersiapkannya, supaya musyawarah boleh berjalan baik, bahkan boleh menghasilkan sesuatu bagi perkembangan Gabungan Gereja Baptis di negeri kami. Kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan yang ada, kiranya Tuhan juga menolong. Engkau memberkati para pemimpin yayasan untuk boleh menyelenggarakan setiap roda organisasi dengan baik, sehingga boleh bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi berkat. Berkati juga lembaga-lembaga yang ada di dalam Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi para hamba Tuhan, pendeta, dimanapun mereka berada, baik di kota, di pedesaan, bahkan di daerah-daerah pinggiran. Kiranya di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, Kau telah menolong, memberkati, bahkan memberikan kekuatan, sehingga melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di Nusantara ini boleh menjadi berkat bagi negeri kami. Bapa, kami saat ini juga mau berdoa bagi Gereja Baptis Indonesia Semirna, di mana kami boleh bersama-sama melayani. Kami bersyukur untuk pertumbuhan perkembangan yang terjadi atas gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami terus menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Meskipun kami jarang bertatap muka, meskipun kami jarang berjumpa, tapi ikatan kasih yang boleh Tuhan nyatakan atas setiap kami, jemaat Semirna, terus boleh bertumbuh bersama melayani Tuhan melalui setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini sedang menghadapi ujian semester, baik tingkat SD, SMP maupun SMA dan SMK. Berkati mereka dengan segala persiapannya, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik, meskipun mereka harus bersekolah, mereka harus belajar di rumah bersama dengan orang tua mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk
anak-anak kami yang sedang menempuh di perguruan tinggi, kiranya Tuhan juga menolong sehingga mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, boleh meraih prestasi atas jerih lelah mereka. Kami juga mau berdoa bagi para orang tua, berkati setiap kami ya Tuhan melalui pekerjaan, usaha, apapun yang boleh kami upayakan, sehingga melalui pekerjaan dan usaha kami boleh menjadi berkat buat setiap keluarga kami masing-masing, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang di mana kami boleh melayani. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang usia lanjut, berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan kekuatan, bahkan berkati mereka dengan sukacita. Di masa usia indah mereka, biarlah mereka tetap boleh melayani Tuhan melalui setiap anugerah yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari NP nomor 61, Berilah Hormat. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, namun kita diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Baik Bapak Ibu, firman Tuhan akan disampaikan gembala sidang kita berjudul Akibat dari Ketidaksetiaan, yang diambil dari 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya kita akan disiapkan dengan pujian yang sangat indah dari provinsi yang berbeda, yaitu dari Jogja, yang akan disampaikan oleh Saudara Jody dan Saudari Santi yang berjudul Mahkota Kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyiapkan hati dan diri kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur di kesempatan pagi ini, kami kembali diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami masing-masing kepada Tuhan, agar firman Tuhan pada pagi ini akan sungguh-sungguh memberkati kami sekalian. Pakailah hamba-Mu dengan semua keterbatasan yang ada, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saya berharap kita semuanya dalam kondisi sehat, sukacita dan bahagia bersama dengan keluarga kita masing-masing, terkhusus pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian yang bisa beribadah kepada Tuhan pagi ini akan diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-12, dan saya akan mengambil judul akibat dari ketidaksetiaan. Bapak Ibu saya kasihi, kesetiaan dalam bahasa aslinya menggunakan kata emunah dalam perjanjian lama dan pistos dalam perjanjian baru, di mana emunah secara tersurat berarti kokoh, secara kiasan bisa saja berarti aman atau loyal atau penuh dengan iman. Itu artinya adalah sebuah kemustahilan bila ada seorang yang bisa kokoh. Pasti orang itu adalah orang yang penuh dengan pengharapan dan iman. Seseorang yang dikatakan kokoh dan setia adalah ia yang penuh dengan iman dan penuh dengan pengharapan. Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang setia, sebagai Tuhan yang kokoh, sebagai Tuhan yang tidak berubah, sebagai Tuhan yang konsisten, sebagai Tuhan yang sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Lalu kemudian kata pistos yang artinya adalah layak dipercayai. Kata ini digunakan dalam ayat seperti, jika kamu setia dalam hal kecil, maka kamu akan dipercaya dalam hal besar. Kata ini menggunakan kata pistos, jika kamu pistos dalam hal kecil, maka kamu akan dipercaya dalam hal besar. Itu artinya kata pistos yang diangkat sebagai kata setia itu bisa berarti dipercaya atau layak dipercaya. Setelah kita mengerti bagian ini tentang asal kata setia, kita sekarang sudah punya gambaran bagaimanakah orang yang setia itu. Orang yang setia adalah orang yang sungguh-sungguh punya keyakinan diri, punya kepercayaan diri, dan punya iman yang sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kata pistos, kata emunah, itu berlangsung dalam kehidupan seorang yang setia. Dia menjadi kuat, dia menjadi setia, oleh karena dia punya iman yang kuat, dia punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, lalu apa yang terjadi dalam nats ini tentang ketidaksetiaan? Mari kita lihat bersama-sama yang pertama. Di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang pertama di sana dikatakan, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Bapak Ibu saya kasihi, Yehuda kembali diserang oleh Israel. Yehuda kembali mendapatkan ancaman besar dari Israel, yang sesungguhnya mereka masih dalam satu keluarga, tetapi peperangan terus terjadi antara Yehuda dan Israel. Dan sekarang Israel ingin kembali menyerang Yehuda di bawah pimpinan Raja Baesa. Strategi yang pertama yang digunakan oleh Raja Baesa adalah dia memblokade Yehuda dengan memperkuat Rama yang terletak sekitar 15 km di sebelah utara Yerusalem. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika jalan itu dikuasai atau jalan itu diblokade atau jalan itu ditutup oleh Raja Baesa, maka tidak akan terjadi perdagangan atau kunjungan ziarah ke Yehuda, yang pasti akan mempengaruhi situasi di Yehuda
dan pasti akan mempengaruhi ekonomi Yehuda, berarti akan mempengaruhi kekuatannya Yehuda. Dengan demikian Yehuda akan menjadi lemah dan kuat, dan Baesa menjadi kuat untuk bisa mengalahkan Yehuda. Bapak Ibu saya kasihi, daerah yang diblokade oleh Baesa adalah daerah yang teritorialnya di luar Yehuda. Asa merasa tidak mampu untuk membongkar blokade tersebut karena berada di luar wilayahnya, berada di luar kekuasaannya, berada di luar teritorialnya. Sehingga ketika jalan itu diblokade, maka Asa tidak punya kekuatan untuk bisa membongkar blokade itu, untuk meruntuhkan blokade itu, bahkan untuk membuka jalan blokade itu. Tidak ada kemampuan oleh karena itu berada di luar kekuasaannya. Ketika Asa tidak mampu untuk membongkar blokade tersebut, sayang sekali bahwa hikmat dan juga kekuatan yang didapatnya dulu ketika dia berkomitmen kepada Allah, ketika dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, ketika menghadapi Baesa dengan blokade yang begitu kuat, ternyata Asa lupa akan peristiwa itu. Ternyata Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ternyata Asa lupa bahwa ketika dia maju bersama-sama Tuhan, mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Iman kepada Allah tidak lagi nampak ketika menghadapi Baesa. Lalu apa yang dikerjakan oleh Asa? Asa justru meminta bantuan kepada Ben-Hadad. Siapakah Ben-Hadad? Ben-Hadad adalah raja dari Aram. Asa memberikan imbalan emas dan peraknya di ayat yang ketiga, supaya mendapatkan kekuatan dari Aram, supaya mendapatkan bantuan dari Ben-Hadad, supaya mendapatkan kekuatan dan kemenangan untuk bisa mengalahkan Baesa. Semua yang dia punya, semua yang dia miliki, rasanya tidak bisa lagi mengangkat kondisi Yehuda untuk bisa mengalahkan Israel. Sehingga dia mempertaruhkan kemenangan, mempertaruhkan harapannya itu kepada Ben-Hadad, raja dari Aram. Terjadi perubahan besar dari diri Asa. Yang dulu dia mengandalkan Tuhan, yang dulu dia berserah kepada Tuhan, dia mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi ketika sekarang sedang berhadapan dengan Baesa, raja Israel, dia lupa akan kekuatan, dia lupa akan hubungannya dengan Tuhan, dia lupa mengandalkan Tuhan, bahkan dia mencoba untuk mencari bantuan kepada manusia dan mengandalkan manusia. Siapa yang diandalkan? Ben-Hadad. Ben-Hadad diberikan emas, diberikan perak, supaya keinginan untuk bisa mengalahkan Israel bisa terpenuhi. Sekali lagi, Asa meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada manusia. Yang lebih parah lagi ialah, ia tidak lagi berpegang kepada janji setia Tuhan. Dia tidak lagi mengindahkan, dia tidak lagi mengingat-ingat bagaimana Tuhan sudah memberikan janji kepada Yehuda, janji kepada Asa, bahwa Tuhan akan maju berperang, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, bahwa Tuhan akan menolong mereka, supaya mereka mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Tetapi ternyata Asa tidak lagi berpegang kepada janji Tuhan dan memilih mengikat perjanjiannya dengan manusia, yaitu Ben-Hadad. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingat atau tahu tentang kisahnya karena Raja Angga. Di mana dia punya kekuatan dewa, dia punya anting dan punya perisai yang bisa membuat dia tidak pernah bisa dibunuh oleh musuhnya. Yang membuat dia bisa menang atas semua musuh-musuhnya. Oleh karena dia ada kekuatan dewa ketika dia menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi pesan dari dewa, ketika Raja Karna Angga mendapatkan perisai dan juga anting kekuatan itu, mestinya karena membela kebenaran. Tetapi oleh karena janji sumpah setianya kepada Duryudana, oleh karena merasa berhutang budi, maka perjanjiannya dengan dewa itu diingkari. Maka perjanjiannya dengan dewa itu dilupakan. Dia lebih setia kepada janji sumpahnya
kepada Duryudana yang akhirnya seperti mendukung sebuah kejahatan yang besar yang dilakukan oleh Duryudana. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi karena kehilangan kekuatannya. Oleh karena diambil oleh Dewa Indra, perisai dan juga antingnya yang membuat dia kuat dan akhirnya karena harus tewas di dalam peperangan. Dia lebih mengandalkan manusia dan kehilangan segala sesuatunya. Ini terjadi persis kepada Asa. Di mana Asa pernah berperang, di mana Asa pernah mengalahkan bangsa-bangsa, di mana Asa bisa mengalahkan musuh-musuhnya ketika Asa mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi sekarang dia lupakan peristiwa itu, sehingga dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia. Memang hasilnya memuaskan, bahwa akhirnya Baesa menghentikan proyeknya. Bahkan kini beberapa kota di Israel mulai bisa ditaklukkan oleh Aram. Saudara, bisa saja ketika orang meninggalkan Tuhan masih dalam kondisi baik-baik saja. Bisa saja ketika orang tidak lagi setia kepada Tuhan masih bisa merasakan semua hal baik dalam kehidupannya. Bisa saja orang yang tidak setia masih berhasil dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Di dalam setiap keluarganya, dalam setiap pergumulan dan permasalahannya masih saja bisa berhasil tanpa Tuhan. Saya katakan masih bisa. Tetapi hati-hati saudara. Lambat laun akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat merugikan. Sama seperti Asa, dia mendapatkan keuntungan, tetapi dia kehilangan besar dari seluruh kehidupannya. Bapak Ibu saya kasihi, bisa saja mendapatkan keuntungan di balik ketidaksetiaan yang terus mendorong sikap untuk terus tidak setia. Saya berkata pagi ini, hati-hati dan waspadalah. Karena ketidaksetiaan selalu berakibat. Bisa saja orang berkata, ternyata saya juga masih bisa melakukan segala sesuatunya tanpa harus saya berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Saya masih bisa berhasil di setiap tugas dan pekerjaan saya, meskipun saya tidak berserah diri dan tidak setia kepada Tuhan. Saya masih bisa melangsungkan semua kegiatan saya, bagi keluarga saya, di lingkungan saya, di tempat kerja saya, dan dimanapun saya berada. Dan ternyata saya juga sukses dan berhasil tanpa saya setia kepada Tuhan. Saya mau katakan, hati-hati. Karena apa? Yang kedua, ada dampak dari ketidaksetiaan. Ada dampak kalau tidak setia. Mendapat yang baik, namun kehilangan yang terbaik. Sekali lagi, mendapatkan yang baik, tapi kehilangan yang terbaik. Karena mendapatkan yang baik, tapi kehilangan yang terbaik. Duryudana mendapatkan yang baik, tapi kehilangan yang terbaik. Asa mendapatkan yang baik dan kehilangan yang terbaik. Dan bisa saja saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi kehilangan yang terbaik pada saat kita tidak setia kepada Tuhan. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 7 dikatakan di sana. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bapak Ibu saya kasih, tadi saya katakan bahwa Asa pernah mengalami kejayaan ketika dia mengandalkan Tuhan. Ethiopia yang punya kekuatan lebih daripada Aram, Ethiopia yang lebih besar, Ethiopia yang lebih kuat daripada Aram, ternyata Ethiopia bisa ditaklukkan oleh Asa, oleh karena Asa mengandalkan Tuhan. Ketika Libya menyerang Yehuda dan kemudian Asa mengandalkan Tuhan, Asa memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan oleh karena Asa mampu mengalahkan Libya yang jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada Aram. Tetapi ketika dia menghadapi Israel, lalu kemudian Asa tidak mengandalkan Tuhan dan justru malah meminta pertolongan dan bantuan kepada Aram, yang sesungguhnya Aram ingin diberikan Tuhan kepada orang-orang Yehuda. Yang sesungguhnya Aram
menjadi negara taklukan dari Raja Asa. Tapi justru yang terjadi terbalik yaitu bahwa Asa dikuasai oleh Aram dan Yehuda dikuasai oleh orang-orang Aram, kerajaan Aram. Bapak Ibu saya kasih, ini yang terjadi. Asa mendapatkan yang baik tapi kehilangan yang terbaik. Dia bisa merebut beberapa kota di Israel, tetapi ternyata Asa kehilangan kekuatannya, kehilangan kemampuannya untuk bisa berkembang. Oleh karena ternyata kemudian Asa dan kerajaannya dikuasai oleh Aram dan dianggap sebagai negara jajahannya. Ini teguran pahit dari seorang Hanani. Ini teguran pahit yang diberikan kepada Raja Asa. Apa yang menjadi respon Asa? Ketika Asa ditegur oleh Hanani, bahwa Asa sudah melenceng dari kehendak Tuhan. Bahwa Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Dan nanti akan berakibat fatal. Justru Asa tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Hanani. Malah Hanani ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Padahal teguran Hanani jelas bahwa sungguhnya Tuhan mau supaya Asa kembali kepada Tuhan. Supaya Asa bertobat dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Aram yang tadi saya sebutkan, yang mestinya diserahkan kepada Asa, justru Aram nantinya menguasai Asa dan kerajaannya. Bapak Ibu saya kasihi, sekali lagi Asa mendapatkan yang baik, tapi kehilangan yang terbaik. Rencana besar Allah untuk menyerahkan Aram kepada Yehuda menjadi lenyap. Mestinya Asa bersama-sama dengan orang Yehuda akan bersukacita, akan berbahagia oleh karena mampu menguasai Aram yang begitu kuat. Tetapi ternyata kesempatan itu menjadi lenyap oleh karena Asa meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, akibatnya apa? Lalu kemudian Asa menderita. Menderita kekalahan di pemerintahannya. Menderita kekalahan di kerajaannya. Asa menderita fisiknya, menderita batinnya. Bahkan di akhir hidupnya, Asa harus mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sakit penyakit ada dalam diri Asa. Sampai pemerintahnya menjadi hancur. Oleh karena Asa meninggalkan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, Tuhan Allah mengingatkan kepada kita sekalian pagi ini. Bahwa Tuhan mau supaya kita punya iman yang sejati. Mau supaya kita punya iman yang sungguh-sungguh. Iman yang terungkap dalam bentuk komitmen yang setia dan taat terus-menerus kepada firman Tuhan. Tuhan mau mengingatkan pada kita pagi ini, supaya kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Meskipun mungkin ada orang atau manusia yang lebih menjanjikan, ada kekuatan-kekuatan manusia yang mungkin menawarkan dan lebih menjanjikan. Tapi mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Dan jangan sampai rencana Allah yang besar kepada diri kita berlalu sia-sia karena kebodohan kita. Bapak Ibu saya kasih, sungguh-sungguhkah kita terpaut dan bersandar kepada Tuhan? Mungkin dunia menjanjikan keberhasilan. Mungkin dunia menjanjikan kita lebih baik. Mungkin dunia memberikan iming-iming kepada kita. Dan apakah kita akan tergiur kepada dunia ini dan meninggalkan Tuhan? Kemudian kita tidak setia kepada Tuhan. Jangan katakan bahwa ketika saya tidak setia ternyata tidak apa-apa. Tidak ada imbas apapun. Keluarga saya baik, pekerjaan saya baik, hidup saya baik. Hati-hati saudara. Ketidaksetiaan kita selalu berakibat fatal. Cepat atau lambat. Oleh sebab itu, jangan berubah setia. Mari kita bangun kesetiaan kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena Raja Asa memberikan pengajaran buat kami sekalian dan juga firman-Mu serta penjelasannya di pagi ini.
bahwa ketidaksetiaan mengakibatkan sesuatu yang sangat-sangat fatal dalam kehidupan kami sebagai seorang percaya. Oleh sebab itu, berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Tuhan dengan iman dan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami tetap setia tanpa ada rasa ragu sedikit pun dalam hati dan hidup kami. Menyandarkan seluruh kehidupan kami beserta dengan pergumulan dan permasalahannya. Dan meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kami, yang terus maju dan membela kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kepadamu atas firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasih, mari kita bersama-sama responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita hidup dekat dengan Dia dan berharap hanya kepada Dia. Hai orang yang penuh dosa. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidup bukan bebas. Pada Yesus taruh harapku. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupku. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus taruh harapku. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupku. Yesuslah jalan yang benar, ke hidup yang bakal. Anugerah indah dan besar bagi tiap hamba-Nya. Pada Yesus taruh harapku. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupku. Marilah umat yang setia menuju surga terang, tempat yang mulia, bahagia, sejahtera dan senang. Pada Yesus taruh harapku. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupku. Pada Yesus taruh harapku. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupku.
Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, atas ibadah kami pada hari ini. Kalau bisa berlangsung seperti pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih setiamu yang menyertai kami sekalian. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat-berkat-Mu melalui pujian kami, melalui persembahan kami, melalui doa-doa kami, dan juga melalui firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Bahkan melalui pujian istimewa yang boleh kami dengar hari ini. Bapa di surga, kiranya rangkaian ibadah kami hari ini akan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat kami sekalian. Ampuni Tuhan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah, sehingga tidak akan menghalangi berkat-Mu yang akan Tuhan curahkan kepada kami sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah waktunya bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Bersiaplah diri, bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, sukacita, bahagia, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, dan juga keberhasilan, kesuksesan di dalam setiap studi dan juga pekerjaan saudara. Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Almasih. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Almasih. Di palungan yang hina lahirlah Almasih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung,